Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nadia Tunada, NIM 2006924. Di sini saya akan menceritakan Timun Mas. Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua, Borondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Borondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi ia hanya seorang janda miskin. Lagi pula ia sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Borondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku punya anak, hidupku agak ringan sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Borondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Borondo takut melihatnya. "Hai Borondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Borondo. Rasa takut pun mulai hilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkan kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku," jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya ia mempunyai anak, maka Borondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera mempunyai anak. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Borondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Borondo. Borondo segera pulang dan menanam benih biji mentimun itu. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah mulai berubah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada salah satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Borondo memetik buah yang paling besar itu. Borondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Borondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Borondo sangat menyayangi Timun Mas. Pagi itu sangat cerah. Borondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, boom, 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 bumi bergetar. Lalu disusul suara ketawa berdengar. "Wah, celaka!" Tiba-tiba Borondo teringat akan janjinya. Cepat-cepat ia menyuruh Timun Mas bersembunyi di kolong tempat tidur. "Hai Borondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janjimu," kata raksasa itu. Borondo keluar untuk menemuinya. "Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Mas. Berikan aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Mas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap," kata Borondo. "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku datang. Kalau kamu berbohong, kamu akan kutelan mentah-mentah," kata raksasa itu sambil tertawa berbahak-bahak. Borondo menghela napas lega. Kemudian ia menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi," kata Borondo. "Aku tidak mendengar percakapan ibu dengan raksasa itu. Rupanya raksasa itu menginginkan aku," kata Timun Mas. "Benar anakku, tapi ibu tidak rela kamu menjadi santapan raksasa itu," kata Borondo sambil memeluk Timun Mas. 2 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa. Wajahnya sangat cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Borondo cemas jika teringat akan janjinya kepada raksasa itu. Pada suatu malam,
Ketika Borondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Borondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang bertapa di Bukit Gundul." Keesokan harinya, Borondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu seorang bertapa. Bertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan telasi. Borondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Mas. "Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu," kata Borondo. Ketika Borondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang, bertanda raksasa datang. Oh, mana Timun Mas? Ayo, cepat segerakan dia kepadaku. Aku sudah sangat lapar," kata raksasa dengan suara menggelegar. "Baiklah, akan kubawakan dia keluar," kata Borondo. Ia segera masuk ke rumah, diambilnya bungkusan pemberian sang betapa, kemudian diberikan kepada Timun Mas. "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu," kata Borondo. "Baiklah, Mbok." Timun Mas segera pergi lewat pintu belakang. "Borondo, mana Timun Mas?" Suara raksasa itu tidak sabar. "Maafkan aku, raksasa. Timun Mas ternyata sudah pergi," kata Borondo. "Apa kau bilang?" kata raksasa itu. Namun, berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Mas yang sedang berlari. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa itu langsung mengejar Timun Mas. "Walau lari ke ujung dunia, aku pasti mengejarmu," teriak raksasa itu. Karena terus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Cepat ia taburkannya biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat buahnya. Besar-besar, raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus, ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Hahaha, buah mentimun ini dapat menambah tenaga," kata raksasa itu. Setelah makan buah mentimun itu, raksasa tidak pantang menyerah untuk mendapatkan Timun Mas tersebut. "Hai Timun Mas, jangan harap kau bisa lolos," kata si raksasa tersebut sambil membungkuk untuk menangkap si Timun Mas. Dengan sigap, Timun Mas melompat ke samping dan berkelit menghindari. "Oh, hampir saja aku tertangkap," kata Timun Mas. Terengah-engah, keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian betapa yang tinggal 2 itu. Sisanya garam dan terasi. Ia segera membuka tali perangkat bungkusan garam, ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu pun terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercampur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar Timun Mas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. "Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kutelan kau bulat-bulat," kata raksasa itu. Timun Mas semakin khawatir karena raksasa itu
bernapas lewat lautan yang sangat luas. Timun Mas semakin khawatir karena raksasa itu bernas melewati lautan yang sangat luas. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejarnya. Timun Mas melemparkan isi bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuh ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Dia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun Mas, tolong aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasihan kepada Timun Mas. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini Timun Mas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mborondo beralih ke arah Timun Mas. Kiranya wanita itu mengakhiri keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mborondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.